Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 851-855. Kali ini, Bai Ruyu datang untuk berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan Penggu. Tanpa diduga, dia diburu oleh organisasi tak dikenal di sepanjang jalan, dan metode pihak lain sangat kejam. Dalam perjalanannya, berbagai kementerian di selatan menerima kabar. Bagaimanapun, Bai Ruyu adalah tokoh terkemuka di selatan, dan banyak orang menanggapi seruannya. Namun keluarga manapun yang menerimanya pada dasarnya dimusnahkan oleh organisasi teroris dalam waktu 3 hari. Akibatnya, banyak keluarga di sepanjang jalan tidak berani lagi menerima Bai Ruyu. Mereka semua tahu bahwa selama ada yang membantu Bai Ruyu melarikan diri kali ini, akan ada banyak kerjasama dan uang tak terbatas di masa depan. Namun, organisasi yang diprovokasi Bai Ruyu kali ini benar-benar gila. Sepertinya mereka tidak bersikeras untuk membunuhnya, tetapi mereka mengejarnya sepanjang jalan. Keluarga-keluarga lokal yang kuat tidak berdaya untuk melawan organisasi semacam itu. Hanya karena 3 keluarga membawa Bai Ruyu untuk membelanya, semuanya terbunuh. Ini telah ditetapkan sebagai insiden teroris terbesar tahun ini, namun basis organisasi ini tampaknya berada di luar negeri dan berkeliaran tanpa jejak, sehingga sulit untuk melacak lokasi spesifiknya. Bai Ruyu yang bermartabat diperlakukan seperti tikus jalanan oleh orang-orang ini, berlarian dan bersembunyi di berbagai tempat. Dia datang dari provinsi Xinjiang, dan jalan kembali ke Aurus Hill diblokir, jadi dia harus terus berjalan kembali. Dia ingin mencari bantuan dari keluarga Zhang di provinsi Xinjiang, tetapi keluarga Zhang menutup mata dan tidak menanggapi, jadi Bai Ruyu meminta sopir untuk berkendara langsung ke kota Jiangsu. Awalnya, dia membawa banyak ahli bersamanya ketika dia keluar, tetapi dalam prosesnya, hampir semuanya terbunuh atau terluka untuk membantu. Hal ini membuat Bai Ruyu menarik senjata. Cepat pergi ke Jiangsu. Seseorang akan menjemput kita ketika kita sampai di Jiangsu. Dia berkata sambil duduk di kursi penumpang dan dengan lembut mengusap kepalanya dengan satu tangan. Di kaca spion, dia juga melihat mobil yang tadi mengejarnya tidak jauh dari sana. Ada 8 mobil, dan dari waktu ke waktu terdengar suara tembakan, serta suara orang-orang yang bersorak. Seharusnya kecuali Bai Ruyu, mereka akan menembak mati. Jelas sekali bahwa orang-orang ini berencana menangkapnya hidup-hidup. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, akan mudah untuk membunuhnya dengan menembak secara langsung. Faktanya bukan orang-orang ini hanya ingin menangkapnya hidup-hidup. Jiangsu. Kita tidak memiliki cabang di Jiangsu. Siapa yang akan menanggapi kita? Begitu banyak keluarga yang menanggapi panggilan sebelumnya dapat dimusnahkan dalam semalam, siapa yang berani menjawab sekarang? Sopir itu berkata tanpa daya. Beberapa keluarga sudah dimusnahkan, dan Bai Ruyu mendapat masalah dengan kekuatan teroris tersebut. Bahkan jika banyak orang ingin membantu, mereka terhalang. Masyarakat Brahmana telah bertindak terlalu jauh kali ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu melakukan ini, aku akan bergabung dengan mereka dalam kolusi dan membantu para tiran untuk melecehkanmu? Itu mimpi. Organisasi bernama Borneo Society ini merupakan pengungsi dari Selat Malaka. Lingkup pengaruh organisasi ini hampir mencakup Selat Malaka, serta Vietnam Selatan dan 7 atau 8 negara kecil di Kepulauan Cinabar. Mereka berencana menghasut Bai Ruyu untuk bertindak sebagai payung pelindung organisasi ini dan membuka gerbang selatan Kerajaan Xia agar bisnis mereka dapat menjangkau wilayah pesisir Kerajaan Xia. Semua barang yang dijual adalah barang terlarang dari Kerajaan Xia. Beberapa obat bisa membuat orang pusing dan bersemangat setelah meminumnya, juga bisa menyebabkan ketergantungan setelah meminumnya, yang sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Jika Bai Ruyu setuju untuk membuka gerbang selatan Kerajaan Xia dan membiarkan orang-orang ini masuk, dia akan menjadi aib bagi orang-orang dan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Jadi ketika orang-orang ini menemukannya, mereka menjanjikan banyak emas dan perak, dan bahkan berjanji akan memberinya 70% pendapatan selama dia bisa memerintahkan pembukaan gerbang selatan dan membiarkan barang semacam ini mengalir ke pasar. Meskipun dia ditawarkan ribuan tael emas, Bai Ruyu tetap mengatakan kepada dunia luar bahwa barang seperti itu tidak akan diizinkan masuk ke Kerajaan Xia. Selain itu, dia juga memerintahkan keluarga besar di sepanjang pantai untuk secara ketat menjaga gerbang selatan dan jangan beri celah agar benda-benda ini bisa masuk. Tidak mungkin membawa barang selundupan ini ke Kerajaan Xia, tapi orang bisa masuk. Kali ini mereka akhirnya menangkap Bai Ruyu ketika meninggalkan Aurus Hill. Tentu saja, orang-orang ini ingin menangkapnya dan memaksanya menandatangani perjanjian perbatasan selatan. Murong Yi memiliki kepribadian yang kuat di utara, dan 300.000 tentara keluarga Murong bukanlah vegetarian. Dalam keadaan normal, hampir sangat sulit bagi pengembara utara dan organisasi Eropa untuk menyerang utara.
Sekarang para perompak yang berkeliaran dari Selat Malaka hanya ingin memulai dari selatan dan membuka sepenuhnya pasar kerajaan Xia. Lagi pula, potongan lemak ini sudah lama diidam-idamkan. Meskipun mereka sudah mempunyai pasar di beberapa negara kecil, negara-negara tersebut terlalu miskin dan tidak mampu membeli semua produknya. Terlebih lagi, negara-negara kecil itu miskin dan berpenduduk sedikit. Begitu gerbang selatan kerajaan Xia dibuka, semua negara kecil yang digabungkan tidak akan mampu menghasilkan uang sebanyak pasar kerajaan Xia. Nona, Anda akan pindah ke Jiangsu, apakah Anda mengandalkan anak laki-laki bernama Gu itu? Sopir itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, menoleh dan menatapnya dan berseru. Bai Ruyu mengangguk sedikit dan menghela nafas. Dalam situasi ini, jika kita ingin kembali ke Aurus Hill dengan lancar, aku khawatir kita tidak akan bisa kembali tanpa bantuannya. Tidak ada seorang pun di keluarga besar yang keras kepala, tetapi jika mereka bersatu sedikit, organisasi ini tidak akan merajalela di kerajaan Xia. Dengan begitu banyak keluarga kaya di provinsi Xinjiang, selama mereka terhubung bersama, bukan masih perlu takut dengan bajak laut kecil asing ini. Mereka tidak akan musnah. Banyak orang hanya menunggu dan menonton. Selama mereka bertahan dan membiarkan orang-orang ini membunuh mereka, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dalam 3 hari 3 malam. Satu keluarga bisa menginjak-injak mereka sampai mati dengan satu tendangan, tapi dia dikejar oleh orang-orang ini seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukulinya. Di masa lalu, ketika dia meninggalkan Aurus Hill dan datang ke setiap kota di selatan, keluarga kaya setempat akan menyambutnya. Tapi sekarang mereka semua berjongkok dan tidak berani keluar bahkan menjemput Bai Ruyu dan bahkan tidak berhenti. Hanya mampir di pom bensin untuk membeli sesuatu, lalu berlarian siang dan malam, orang-orang ini hanya ingin memberitahu Bai Ruyu. Jika dia tidak setuju untuk bekerja sama dengan mereka, Bai Ruyu tidak akan pernah memiliki kehidupan yang bersih. Bahkan jika dia berada di Aurus Hill, mereka akan terus mengganggunya. Orang-orang ini seperti lalat, mereka tidak akan menyakitimu, tapi mereka sangat menghina. Bahkan jika mereka menyerbu masuk dan ditampar sampai mati olehmu, mereka tetap akan mengganggumu sampai mati. Selain itu, mereka juga ingin membiarkan Bai Ruyu merasakan apa artinya dikhianati kerabatnya dan memberitahu dia bahwa kebenaran yang dia tekankan adalah omong kosong. Dia, paman pengemudi berkata dengan sedikit terkejut, Nona, apakah Anda begitu percaya padanya? Orang itu baru saja muncul baru-baru ini. Bahkan keluarga berusia berabad-abad itu tidak dapat menghentikan orang-orang ini, dan mereka bahkan dimusnahkan. Apakah dia memiliki kemampuan ini? Kamu tidak tahu bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan. Di usianya, apakah menurutmu dia tidak lebih baik dari apa yang disebut keluarga berusia sahabat itu? Bai Ruyu berkata dengan nada tenang. Sebaliknya, dia sangat percaya pada Gu Chen. Bagaimanapun, orang ini memperluas bisnisnya ke wilayah Jiangnan, dan keluarga Bai tidak keberatan sama sekali. Pada awalnya, keluarga Shen meminta Bai Ruyu untuk memerintahkan pemberhentian bisnis dari Jiangsu untuk mencegah Gu Chen menjadi terlalu sombong. Sekarang dia tidak menekan Gu Chen, akan sedikit memalukan jika orang ini hanya berdiri dan menonton pada waktu ini. Sepanjang jalan terdapat jalan pegunungan. Pada kecepatan ini, kecepatan mobil yang ditumpangi Bai Ruyu dan yang lainnya masih mencapai 100 yard tanpa pernah melambat. Rusak! Tiba-tiba pengemudi itu berseru. Melihat dia menatap bingkai meteran bensin, Bai Ruyu mau tidak mau berteriak diam-diam bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah saat ini tidak ada bensin? Jika dia terlempar ke jalan tanpa permulaan dan tanpa simpanan, bukankah dia akan terpaksa melompat dari tebing? Jika tertangkap oleh sekelompok orang ini, entah apa yang akan mereka lakukan terhadap Bai Ruyu. Dengan karakternya, dia lebih baik mati daripada membiarkan orang-orang ini menangkapnya. Ada yang salah dengan starternya. Kata pria parubaya itu dengan suara yang dalam dengan alis berkerut. Sudah berjalan ribuan kilometer tanpa henti, dan berjalan dengan kecepatan tinggi, terlihat jelas silinder mobil ini akan meledak, suhu tangki air terlalu tinggi, dan mesin sudah mengeluarkan suara menderu. Saat ini, di belakang mobil ini terdapat beberapa Audi dan Volkswagen. Mobil-mobil tersebut memiliki performa yang lebih baik dari mobil Ford ini. Alasan utamanya adalah mereka bisa menambah kecepatan dengan cepat dan tidak perlu menginjak pedal gas, sehingga tidak perlu mengejar mobil di depannya sama sekali. Cukup mengikuti di belakang, tidak butuh waktu lama hingga mobil berasap dan mogok di jalan. Bukankah mudah untuk melangkah maju dan menangkap Bai Ruyu saat itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun gunung? Ucapnya sedikit panik. Pria itu melihat ponselnya dan berkata dengan cemas, masih ada 10 kilometer. Letakkan mobil di tengah. Bai Ruyu hanya berkata dengan ringan, keluar saja selembar kertas dan mulai menghitung dengan pena. Tak lama kemudian, mobil Ford itu langsung berada di tengah jalan pegunungan. Pada dasarnya jalan pegunungan ini hanya dapat dilewati satu mobil secara normal,
namun jika ada mobil yang datang dari arah berlawanan pada dasarnya harus berhenti dan harus terus mundur. Kalian pengemudi dianggap sudah pada tempatnya, dengan roda depan menggantung di udara, dan ia menghentikan Ford Raptor di tengah jalan pegunungan. Awalnya mobil ini adalah truk pickup kecil yang bisa menampung 5 orang dan mengangkut kargo, jadi lebih panjang dari sedan biasa. Di seberang jalan pegunungan, roda depannya menggantung di udara. "Nona, saya duduk di sini, Anda keluar melalui pintu belakang dulu." Sopir itu segera menginjak rem dan berkata dengan suara yang dalam. Alasan Bairuyu diperbolehkan pergi duluan adalah karena ada masalah besar dengan keseimbangan mobilnya. Jika dia tidak turun dari mobil, mobilnya akan jatuh dari tebing, jadi dia harus melepaskannya dulu. "Cepat, Nona. Kita tidak punya waktu." Bairuyu tidak lagi ragu-ragu dan langsung naik dari barisan depan ke belakang. "Paman Fu, cepat turun." Mereka mengejar. Pengemudi kemudian menginjak rem tangan sedikit demi sedikit dan perlahan berpindah posisinya. Namun ketika bergerak, mobilnya bergerak maju sedikit. Klik. Seluruh mobil mulai bergerak, dan pria tersebut langsung berhenti dan tidak berani melanjutkan naik ke jok belakang. Tapi cahaya di kejauhan semakin dekat. Entah dia akan tertangkap atau jatuh dari tebing. "Paman Fu, keluar cepat." Bairuyu mengawasinya di tengah mobil dan dengan cepat berseru. Pria itu tidak terlalu peduli saat ini. Dia segera melangkah ke kursi belakang, membuka pintu dan melompat keluar. Mobil itu seolah menemukan titik keseimbangan di tepi tebing, tergantung di tengahnya. Pagar pembatas di sekitarnya sangat berkarat dan terkorosi sehingga bisa lepas jika disentuh sedikit pun. Setelah turun dari mobil, keduanya buru-buru lari menuruni gunung. Bairuyu terlihat lemah, tapi dia telah berlatih di bawah bimbingan seorang ahli sejak dia masih kecil. Meskipun kungfunya tidak terlalu bagus, dia telah melatihnya. Mobil ini tergeletak di tengah jalan, dan mobil di belakangnya yang mengejarnya pun silih berganti berhenti. Waktu singkat yang diperlukan untuk menghentikan mereka sudah cukup bagi mereka berdua untuk lari menuruni gunung. Paman pengemudi tidak mengambil rute yang biasa, tetapi membawa Bairuyu ke jalan kecil lainnya. Namun ketika sampai di perempatan, dia berhenti. "Nona, ada apa denganmu?" Pria itu mau tidak mau bertanya dengan curiga ketika dia mendengar tidak ada suara dari belakang. Bairuyu berdiri diam 10 meter darinya, berhenti dan berkata dengan tenang, "Saya sudah lama merasakan ada yang tidak beres. Mengapa keberadaan saya selalu terungkap? Sepertinya mereka memasang sesuatu pada saya. Ini seperti pelacak. Nona, ada apa denganmu? Ayo atau mereka akan menyusul nanti. Kita harus bisa memasuki kota dengan melewati hutan ini." Namun kali ini, Bairuyu tidak mengambil langkah maju. Sejak awal, dia sedikit curiga dengan pria di sebelahnya. Meski dibawa keluar oleh ahli yang dipilih dengan cermat oleh kakeknya, mengapa yang lain terpisah, mati dan tercerai-berai, namun hanya dialah yang terus mengikutinya. Terus berada di sisinya. Setiap kali, dia membimbingnya untuk mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Dia berkendara dari provinsi Xinjiang ke provinsi Barat Daya, menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer. Orang-orang Bairuyu tersesat di jalan satu persatu tersisa. Dia bukan orang bodoh. Dia bisa tahu sekilas siapa yang bisa dan tidak bisa dipercaya. Bairuyu mungkin percaya pada pria ini pada awalnya, namun sampai pria ini berjalan di jalan pegunungan dengan sangat terampil, ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia sebenarnya bisa mengetahui rute yang begitu jauh, dan kemanapun pria ini membawanya, orang-orang di belakangnya akan mengikutinya. Apalagi mereka yang mengejar di belakang tidak ada niat untuk segera mengejar. Singkatnya, mereka hanya mengejar kucing dan tikus di belakang. Anda jelas belum pernah ke provinsi Barat Daya atau Jiangsu. Bahkan jika Anda pernah ke sana, Anda tidak akan dapat memahami medan dan rute di sini dengan begitu jelas. Batu-batu di tanah dan bubuk putih di pepohonan semuanya berasal dari Anda untuk berkomunikasi dengan organisasi itu. Bairuyu berkata dengan nada dingin, "Paman Fu, kamu sangat mengecewakanku. Berapa banyak uang yang diberikan organisasi itu kepadamu untuk mengkhianati keluarga Bai?" Bairuyu telah mengungkapkannya secara langsung, jadi tidak ada yang perlu pura-pura. Faktanya, jika mereka melanjutkan jalan ini, mereka memang akan mencapai Jiangsu, tetapi mereka tidak akan bisa memasuki kota. Selain itu, orang yang menunggu Bairuyu juga berasal dari organisasi itu. Orang-orang dari organisasi sebelumnya telah menyiapkan penyergapan, dan mereka hanya menunggu pria ini membawanya masuk. Tanpa diduga, dia akan ditemukan saat ini. Plok plok plok. Ada tepuk tangan meriah dari hutan, dan seorang pria botak berjalan keluar dari kegelapan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu layak disebut sebagai salah satu wanita terpintar di kerajaan Xia. IQ-mu memang jauh lebih tinggi daripada IQ wanita biasa." "Ah Fu, kerja bagus. Tuan, Anda tidak sesederhana itu." "Oh, Anda tidak sampai di sini."
Mendengar kata-kata pria ini, Bai Ruyu tidak bisa menahan senyum sinis. Kamu tidak benar-benar mengira aku telah ditipu olehmu, kan? Pemburu hebat seringkali muncul dalam bentuk mangsa. Bagaimana jika aku tidak melakukan ini? Bagaimana jika kita bisa datang ke Jiangsu dengan lancar? Ayolah, lagi pula, dia adalah laki-laki di dalam mobil, dan ruangnya sangat kecil. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia pasti akan menderita. Terus kenapa? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri ketika kamu tiba di Jiangsu? Nona, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Jika kamu punya uang, jangan jadi bajingan. Mereka akan memberimu dividen 70%, yang bisa mencapai ratusan miliar setahun. Ah, kenapa kamu tidak menghasilkan uang? Pria itu berkata dengan wajah terdiam, tanda tangani kontrak dengan patuh, dan saya akan memastikan bahwa Anda bisa kembali ke Aurus High dengan selamat sebenarnya, Aaron, Fei Biao dan yang lainnya semuanya aku membunuhnya. Kamu sebaiknya lebih bijaksana. Kamu bajingan. Bai Ruyu, yang selalu lembut dan lembut, tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Hal yang paling tidak nyaman adalah pengkhianatan. Alih-alih mati di tangan musuh, dia malah jatuh di tangan rakyatnya sendiri. Justru karena mereka merasa bahwa rakyatnya sendiri tidak akan menyerang rakyatnya sendiri, maka mereka jatuh ke tangan orang ini satu persatu. Maaf, lalu kenapa? Anda adalah seorang wanita yang berdiri di puncak piramida, tapi kami tidak. Saya hanya orang biasa. Keluarga bayi Anda hanya memberi saya 600.000 setahun. Apakah 600.000 cukup? Aku harus mempertaruhkan hidup saya kapan saja, menyerahkan hidup dan darah untuk bekerja, dan hanya memiliki beberapa juta, yang tidak cukup untuk membeli rumah yang lebih baik di luar gunanya menjadi orang baik. Pria itu juga menunjuk ke arah Bai Ruyu dan berkata dengan marah, kamu mulia, kamu adalah orang baik, kamu dikagumi oleh ribuan orang, dan setiap orang harus menghasilkan uang di sekitarmu, rumahmu seperti istana adalah titik akhir bagi kebanyakan orang. Saya tidak memiliki hal-hal ini. Apa salahnya mencoba memperjuangkannya sendiri? Orang baik tidak membayar nyawanya, tetapi orang jahat dapat menimbulkan masalah bagi ribuan orang bertahun-tahun. Jika Anda tidak berumur panjang, kerugiannya akan berlangsung selama ribuan tahun. Mendengar ini, Bai Ruyu hampir meledak amarahnya. Pria botak itu menjentikan jarinya dan berkata sambil tersenyum, ayo. Silakan turun dan istirahat, Nona Bai, saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika Anda kehilangan sehelai rambut pun, selanjutnya saya akan membunuh orang yang melakukannya. Aku tahu, saudaraku, dia hanya seorang gadis, apa masalahnya? Tapi ini pertama kalinya aku melihat gadis yang begitu cantik. Kenapa tidak memberikan kepada kami? Bang! Pemuda yang hanya ingin menarik perhatian Bai Ruyu mengalami lubang darah di dahinya pada detik berikutnya. Pria botak itu meniup moncong pistol yang berasap di tangannya dan berkata sambil tersenyum, dia tamuku, apakah kamu tidak ingin hidup? Tidak ada lagi yang berani menyentuh kecantikan Bai Ruyu. Nona Bai, jika Anda patuh bekerja sama dengan saya, Anda akan menjadi pelanggan utama saya. Tetapi jika Anda bersikeras untuk melakukan apa yang Anda inginkan, Anda mungkin menjadi pelanggan saya hari ini, tetapi tidak besok. Jika Anda bukan lagi pelanggan saya, ya, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Sudah lama sekali adik-adikku tidak mencicipi cita rasa seorang wanita cantik. Kalau aku bilang kamu cantik sekali, mereka pasti akan menyukainya. Kata pria botak itu dengan senyum buruk. Bai Ruyu memandangnya dan tersenyum dengan jijik, kamu tidak benar-benar berpikir orang-orang ini bisa menangkapku, kan? Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Kenapa tidak? Langkah King Yu. Sopir pria itu berseru segera setelah melihat ini. Bai Ruyu selalu dikelilingi oleh perlindungan seperti besi, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa mendekat, sehingga banyak orang berpikir bahwa dia mungkin tidak mengenal kungfu sama sekali. Langkah King Yu ini adalah seni bela diri tingkat lanjut dan merupakan yang terbaik di antara Kung Fu King. Dengan langkah ini, tidak masalah untuk mengambil 10 langkah per detik untuk pergi. Banyak master yang kuat dalam Kung Fu ringan. Salah satu seni bela diri di dunia adalah kecepatan. Selama Anda cukup cepat, Anda bisa mengalahkan lawan sebelum dia sempat menghunus pedangnya. Tentu saja, Bai Ruyu memilih untuk melarikan diri saat ini, yang menunjukkan bahwa dia memang lemah dalam pertarungan sebenarnya. Dia mungkin belum pernah berlatih dan tidak tahu bagaimana rasanya membunuh seseorang. Jadi dia lari saja. Kejar. Pria botak itu meraung, kungfu kerajaan Xia benar-benar tidak dapat diprediksi. Sekelompok besar adik segera berpencar di dalam hutan, tapi kemanapun dia pergi, selalu ada bayangannya. Jika itu pertarungan sungguhan, Anda masih bisa melihat bayangan muncul di tangan Bai Ruyu setiap kali dia bergerak. Meski kecepatan melarikan diri sangat cepat, namun setiap kali melewatinya akan meninggalkan bayangan, dan orang akan segera menemukan jejaknya. Bai Ruyu melintasi 5 meter dalam satu langkah,
dan dia masih berjalan dalam bentuk ular, bukan garis lurus. Dia tidak tahu jalan apa yang harus dia ambil untuk melewati hutan. Singkatnya, dia hanya bisa terus berlari ke depan dengan kepala tertunduk, tidak peduli seberapa besar hutan ini, dia tetap harus melewatinya ketika dia bergegas keluar. Patah. Tanpa mempedulikannya, tiba-tiba seutas tali terangkat dari tanah dan mengenai kakinya hingga menyebabkan dia terguling beberapa meter jauhnya. Pakaian bersihnya langsung kotor, terdapat goresan di lengan dan pahanya, serta wajah cantiknya ternoda kotoran sehingga membuatnya terlihat sedikit malu. Ceka. Nona Bai, jangan lari. Kamu bilang kamu sangat cantik dan pakaianmu sangat bersih. Kenapa kamu harus kotor sekali? Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan sedikit membencimu. Pria kepala botak itu mengendarai sepeda motor dan parkir di hutan dan tertawa keras. Kamu tidak bisa lari, orang-orang kita ada di mana-mana. Lagi pula, apa gunanya lari ke Jiangsu? Tujuan kami berikutnya adalah Jiangsu, Yuzhou, Aorus Hill, Hangzhou dan kota metropolitan super lainnya di selatan. Cepat atau lambat kami akan menginjakan kaki di sana, dan orang-orang kami juga telah diatur di kota Jiangsu. Pria itu melanjutkan, nadanya penuh kebanggaan. Bai Ruyu perlahan berdiri dari tanah, menyeka darah di lengannya dan berkata dengan dingin, bunuh saja aku. Saya tidak akan menandatangani kontrak yang mempermalukan negara dan kehilangan kekuasaan. Saya, Bai Ruyu, tidak dapat menanggung kejahatan ini. Dia ingin mati untuk melindungi kepolosannya, tapi bagaimana orang-orang ini bisa memberinya kesempatan ini? Bahkan jika dia mati, dia harus membiarkan Bai Ruyu menandatangani kontrak. Lihat, keganasan wanita ini sungguh menawan. Kata pria botak itu sambil tersenyum nakal. Tapi kata-katanya jatuh begitu saja. Tiba-tiba sebuah pisau terbang datang terbang dari kejauhan. Pria itu masih bangga akan hal itu, namun setelah menyadarinya, dia berbalik dan duduk di tanah. Pisau terbang ini juga langsung dimasukkan ke dalam batang pohon. Siapa? Siapa yang melakukannya? Jreng! Tak jauh di depan, deretan lampu mobil menyala semua, dan terlihat seorang pria berjalan di depan sambil membawa rokok di tangannya, disusul puluhan orang di belakangnya. Karena cahayanya terlalu terang, sulit untuk melihat wajah orang-orang tersebut dengan jelas. Kupikir organisasi ini sangat kuat. Kita sudah berada di sini begitu lama tapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Gu Chen lah yang berbicara. Siapa kamu? Matikan lampunya. Seorang pria parubaya keluar dari kerumunan dengan sangat tidak puas. Namun detik berikutnya, pria ini berputar 720 derajat di udara dan jatuh ke tanah dengan keras. Entah kapan, Gu Chen sudah sampai di depan pria ini, melingkarkan tangannya dan langsung menamparnya, merontokkan beberapa gigi depannya. Ia menginjak tubuh pria tersebut dengan satu kaki, dan rokok di tangannya langsung ditaruh di kepala pria tersebut. Ah! Pria itu tersentak kesakitan. Saya tidak suka orang mengganggu saya ketika saya sedang berbicara. Ingat itu. Gu Chen berkata dengan suara dingin yang merendahkan. Faktanya, cara yang lebih baik daripada membunuh lawan secara langsung adalah dengan membuat orang tersebut gugup sepanjang waktu, dan kekuatan yang dia tunjukkan lebih dari cukup untuk membunuhnya. Namun jika Gu Chen terus menyia-nyiakannya, pria tersebut akan selalu berada dalam keadaan panik. Aku tahu. Pergi. Dengan satu tendangan, pria itu terbang mundur seperti bola sejauh 10 atau 20 meter, dan akhirnya seperti menabrak pohon, sekarat mungkin sudah cukup. Paman pengemudi Bai Ruyu sedang berbicara dengan pria parubaya botak itu. Beberapa detik kemudian, pria botak itu berkata dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, ternyata itu Tuan Gu. Saya sudah lama mengagumi Anda. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara? 1 miliar, Anda bisa mengevakuasi orang-orang Anda. Dia kira dia belajar sesuatu tentang Gu Chen selama ini dari pengemudi tadi. Meskipun dia masih muda, jika Anda memberinya cukup orang, dia bisa bertarung sepenuhnya ke Yanjing. Hanya karena Anda masih muda bukan berarti Anda mampu. Di usianya yang sudah lebih dari 20 tahun, ada pula yang masih menggerogoti hari tuanya, atau baru saja lulus kuliah, namun ia sudah menjadi pangeran di Provinsi Barat Daya. Secara logika, karena Bai Ruyu adalah orang yang paling representatif di selatan, Gu Chen masih menjadi bawahannya, jadi wajar jika dia membantunya. Mungkin karena begitu Gu Chen terlibat, segalanya akan menjadi lebih rumit. Orang yang lebih tua mungkin menilai situasinya, menyerah ketika mereka mau, dan pergi setelah mengambil 1 miliar, terlepas dari apakah Bai Ruyu hidup atau mati, tetapi Gu Chen berbeda. Terkadang benar jika Anda menggunakan pemikiran orang normal. Untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, dia langsung berencana menggunakan uang untuk memenangkan situasi. Bagaimanapun, jumlahnya hanya 1 miliar. Ketika Bai Ruyu membuka gerbang selatan kerajaan Xia, keuntungan yang bisa dihasilkan akan mencapai ratusan miliar atau bahkan triliunan.
Tapi Gu Chen mengabaikan sekelompok orang ini sama sekali, dan berjalan langsung menuju Bai Ruyu yang dipermalukan. 2 miliar. Tuan Gu, orang harus belajar untuk merasa puas dan tidak terlalu serakah. Kata pria botak itu dengan dingin. Diam-diam dia mengumpat di dalam hatinya. Nafsu makan anak ini sangat besar. Dia hanya perlu mengeluarkan biaya 30 juta untuk memburu orang kepercayaan Bai Ruyu. Sekarang jika dia ingin memberi jalan bagi Gu Chen, harganya akan mulai dari lebih dari 1 miliar. Wajar jika Gu Chen meremehkannya, lagi pula dia adalah Raja Barat Daya. 1 miliar saja mungkin tidak cukup bagi masyarakat untuk membayar pajak. Tapi terlalu berlebihan untuk meremehkan 2 miliar. Itu hanya untuk memberi jalan bagi orang untuk mengungsi, jadi 2 miliar itu sia-sia. Seorang pria menyukai uang dan mendapatkannya dari Tao. Saya tidak mengambil uang dari orang mati. Gu Chen dengan lembut menyeka debu di wajah Bai Ruyu dengan tisu basah. Mengucapkan kata-kata paling kejam dengan tatapan paling lembut. Hal ini membuat Bai Ruyu memandangnya lagi. Apakah kamu Raja Barat Daya, Gu Chen? Jangan menatapku seperti itu. Lagi pula, tidak ada wanita yang tidak bisa menatapku selama 3 detik tanpa jatuh cinta padaku. Gu Chen dengan lembut menyeka kotoran di wajahnya dan tersenyum ringan. Kamu juga? Tidak ada pria yang pernah menatapku selama 3 detik dan tidak bereaksi padaku. Kamu menang. Tangan dan kaki Bai Ruyu terluka, dan dia pasti pincang saat berjalan. Dia tidak pernah menyangka Gu Chen akan memeluk seperti putri dengan begitu mendominasi. Apakah kamu bersemangat? Ya, itu menghemat masalah. Aku juga tipe pria yang tidak mengenali siapapun ketika dia mengangkat celananya. Bai Ruyu tidak bisa berkata-kata tetapi mengungkapkan beberapa garis hitam di dahinya. Teman baik, dia pernah mendengar sebelumnya bahwa orang ini memiliki kepribadian jahat yang tidak dapat dikendalikan oleh kebanyakan orang, jadi dia hanya menggodanya sebentar, dan dia benar-benar mengetahui bahwa dia dapat menjawab apapun yang dia katakan. Tak heran jika pria dengan kecerdasan emosional tinggi bisa berkembang di luar seperti ikan di air. Begitu saja, di depan ratusan anggota Asosiasi Selat Malaka, Gu Chen membawa pergi Bai Ruyu. Nak, apakah kamu benar-benar tidak takut menyinggung bolohui kami? Pria botak itu berkata dengan dingin. Gu Chen bahkan tidak repot-repot melihat ke belakang dan mencibir, aku telah membuat 800 musuh, dan keluargamu hanyalah semut. Kamu, asli kawan, buatlah musuh di seluruh dunia. Sekarang mereka yang menginginkan nyawa Gu Chen mungkin bisa pindah dari Jiangsu ke luar negeri. Dia hanya menyukai cara orang lain membencinya tetapi tidak bisa membunuhnya. Apa yang bisa dilakukan bolohui kecil? Ketika organisasi tetes darah dari Eropa datang, bukankah mereka masih diurus oleh Gu Chen di Jiangsu? Akibatnya, organisasi itu sekarang sangat lemah dan tidak berani memperhatikan Jiangsu begitu lama. Ini adalah kemampuan Gu Chen. Apa yang akan kamu lakukan dengan orang-orang ini? Qiuyu berdiri di sampingnya dan bertanya dengan tenang. Gu Chen berkata dengan dingin bahkan tanpa berkedip, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Bagaimanapun, ini diselenggarakan oleh organisasi luar negeri. Apakah terlalu merepotkan untuk menanganinya? Apakah Anda ingin bertanya pada Tuan Yang untuk mendapat instruksi? Itu adalah urusan 10 istana neraka. Qiuyu berkata, jika kamu bertanya, itu untuk membalaskan dendam keluarga Bai. Jika kamu memiliki pertanyaan, pergilah ke kota Aurus Hai atau keluarga Bai. Kata Gu Chen dengan tenang sambil memegang Bai Ruyu. Bai Ruyu yang marah mencubitnya, kamu menjadi pusat perhatian, tapi saya mengambil risiko. Segera, 10 istana neraka mengambil tindakan. Selain itu, si Tudung Feng juga bergabung dengan 7 monster Meison, dan hutan tiba-tiba berubah menjadi api penyucian di bumi. Qiuyu melihat kepergiannya yang perlahan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Di masa lalu, dia berpikir bahwa pria ini memiliki kepribadian yang bimbang dan kurang memiliki pendapat tertentu, tetapi hari ini dia menyadari bahwa Gu Chen memiliki kepribadiannya yang unik. Anda mungkin melihat penampilannya yang sinis, tetapi jangan abaikan kemampuannya dalam melakukan sesuatu sisi tegas dan pedas. Di dalam hutan, masyarakat Boluo juga diburu dan berlarian. Kini saatnya mereka merasakan bagaimana rasanya diburu. Gu Chen memegang Bai Ruyu dan berjalan menuju mobil di depan selangkah demi selangkah. Jika kamu tidak menanggung resikonya, lalu siapa yang akan membayarku untuk mengirim begitu banyak orang dalam jumlah besar hari ini? Dia meletakkan si cantik di kursi belakang akan memegang Bai Ruyu yang terkenal di pelukannya. Mobil tersebut merupakan kendaraan niaga dengan kursi penerbangan dipasang di belakang dan peralatan kesehatan langsung di dalam mobil. Tuan Gu, kemana kita akan mengemudi? Zhang Bao menoleh ke belakang dan berkata dengan lembut. Saat matanya melihat Bai Ruyu, dia sedikit terkejut, tapi itu hanya sesaat. Dia masih tahu kapan harus melihat dan kapan tidak melihat. Yang penting saat Anda keluar jalan-jalan adalah memiliki mata yang mantap, mulut yang mantap, dan hati yang mantap.
Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lihat, meskipun kamu melihatnya, kamu harus berpura-pura tidak melihatnya. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan, meskipun itu busuk di perutmu, kamu tidak bisa ucapkan, apalagi kamu tidak boleh bergosip tentang kakak tertuamu. Pada akhirnya, posisinya akan stabil, dan kamu tidak bisa berpindah sisi hanya karena orang lain memberimu hadiah sembarangan. Selama salah satu dari ketiga hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka orang tersebut pada dasarnya tidak akan mampu berbuat baik di masyarakat. Keindahan yang mengalir, Guchen yang berbalut besi. Oleh karena itu, Zhang Bao tidak akan terlalu banyak bertanya tentang berapa banyak wanita cantik yang muncul di sekitar Guchen. Pergi ke Villa Yu Huatai. Oh. Zhang Bao hanya mengangguk sedikit, tapi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berseru, "Tidak, Tuan Gu. Apakah Anda benar-benar akan kembali ke Villa Yu Huatai?" Guchen, pemberani ini cukup gila. Semua wanita diatur dalam satu rumah, dan mereka rukun dengan sangat harmonis. Di masa lalu, ada 3 istana dan 6 halaman di istana. Begitu banyak wanita tinggal di istana sebesar itu dan mereka terus bertengkar, tetapi Guchen hanya mengatur wanita-wanita ini di villa seluas 600 meter persegi ini, dan mereka semua mampu untuk bergaul dengan sangat bahagia. Ini hanyalah Wei Xiaobao modern. Apa yang kamu pikirkan? Sudah larut malam, apa menurutmu aman bagi seorang gadis untuk tinggal di luar sendirian? Guchen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Zhang Bao tidak dapat menahan diri untuk menggaruk kepalanya dan berbisik, "Tidak aman tinggal di tempatmu, kan?" "Apa katamu?" "Tidak, tidak, aku hanya bilang matahari benar-benar bulat hari ini." Matahari. Jam 12 malam. Bai Ruyu di barisan belakang hanya mengerucutkan bibirnya sedikit. "Bukankah sebaiknya aku pergi ke rumah sakit dulu lalu ke rumahmu?" "Mungkin kamu tidak mengenal aku. Sebenarnya, aku seorang dokter." Guchen tersenyum ringan. Dia menekan tombol di kursi, dan peralatan medis muncul. Bai Ruyu tidak mengalami luka di tulangnya, tetapi stokingnya robek, dan ada luka sepanjang jari di betisnya. "Berikan kakimu," kata Guchen dengan tenang. Bai Ruyu meliriknya dan mencibir, "Apakah kamu biasanya bersikap seperti ini saat menjemput perempuan?" "Itu belum tentu benar. Itu tergantung pada apa yang dipilih orang secerdas Nona Bai. Wanita yang cakap, jika aku terlalu lembut, bukankah menurutmu aku terlalu penindas?" Guchen langsung meletakkan kakinya di pangkuannya dan berkata dengan lembut. Meski Bai Ruyu terlihat manis dan imut, dengan wajah cantik bak gadis tetangga, bukan berarti wanita ini bodoh dan mudah ditipu. Mungkin semua yang dia katakan sebelumnya salah, tapi satu kalimat benar. Artinya, pemburu seringkali tampil di depan umum sebagai mangsa. Mungkin dia dan Murong Yi telah sepakat untuk membentuk dua karakter yang sama sekali berbeda. Murong Yi dingin namun mendominasi, membuat orang merasa seperti mereka hanya bisa menonton dari kejauhan tetapi tidak bermain dengannya, dan begitu mereka melihatnya, mereka bisa dikejutkan oleh semangat kepahlawanan yang dia pancarkan. Di sisi lain, pengaruh Bai Ruyu sangat berlawanan dengan pengaruhnya. Manis dan imut, membuat orang merasa dekat dengannya, dan mereka ingin segera melindunginya. Namun tidak peduli karakter seperti apa Anda harus ingat bahwa di antara dua wanita yang dinilai tinggi oleh dunia, seperti Bai Ruyu di selatan dan Murong Yi di utara, tidak ada satupun yang mudah dibuli atau digoda. Mungkin Guchen juga tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa antara dia dan Bai Ruyu. Bagaimanapun, dia menyelamatkannya kali ini dan bisa melakukan di masa depan. Dia tidak bisa melihatnya, jadi dia sedikit menggoda dan menggoda dalam kata-katanya. Orang yang menarik perhatian dengan kata-kata yang fasih adalah mangsanya, orang yang ragu-ragu adalah orang yang menyukainya. Perasaannya terhadap Bai Ruyu mungkin memang karena dia ingin gadis ini terlihat bagus pada pandangan pertama. Sejak Bai Ruyu meletakkan kakinya di pangkuannya, Guchen merasa bahwa wanita ini tidak sederhana. Menghadapi perilaku sembrono seperti itu, gadis seperti Ling Meixue mungkin akan menamparkan wajahnya. Tapi dia tidak melakukannya. Apakah dia menyukai dirinya? Ini jelas tidak mungkin, dan tidak terlihat. Meskipun dia tahu bahwa dia agak tampan, dia tidak begitu tampan. Jika itu adalah orang biasa, Guchen mungkin mengira mangsa ini telah mengambil umpannya. Tetapi jika itu adalah Bai Ruyu, dia merasa seperti telah mengambil umpannya. Keduanya saling menguji karakter dan latar belakang masing-masing. Bai Ruyu membuat pria terlalu muda jatuh ke dalam kelembutan. Tidak sederhana. Tergantung pada perilaku dan kepribadian seorang wanita, pada dasarnya Anda dapat mengetahui identitas aslinya. Pergelangan kaki seorang wanita adalah bagian yang sangat pribadi. Meskipun dia seorang putri di KTV, dia tidak akan membiarkan Anda menyentuh pergelangan kakinya begitu saja, apalagi membiarkan Anda memanfaatkannya saat pertemuan pertama. Dan tanpa ketertarikan apapun, bahkan wanita yang terbiasa bersenang-senang dan bersukaria pun bisa disentuh oleh pria, apalagi Bai Ruyu.
Demikian pula, dia berpikir keras ketika dia melihat pria di depannya yang menundukkan kepalanya untuk memberikan obat pada lukanya. Bagaimana mungkin orang seperti ini, yang begitu riang, berbicara banyak tentang berbagai hal, dan menceritakan beberapa lelucon nakal dari waktu ke waktu, mengkonsolidasikan Jiangsu kokoh tong besi dalam waktu sesingkat itu, dan juga menangkap provinsi barat daya tanpa pertumpahan darah. Bahkan Gu Qiye secara langsung mengumumkan pengunduran dirinya dari kubu keluarga Gu karena dia. Nafsu seorang pria bukanlah masalah besar. Jadi jika Gu Chen benar-benar murni dan penuh nafsu, dia seharusnya tidak bisa mencapai titik ini. Hal ini membuat Bai Ruyu penasaran dengan pria ini. Jangan biarkan seorang wanita melihat Anda, ini adalah hal terpenting yang dapat dilakukan pria di luar. Bersambung.